The backbone. Halo bro Tim. Ya, halo. Halo, ya Yes. nama gue Hendry, umur 29. Ya. Kerjaannya latency arbitrage broker forex. Oke. Membawa tepak nih. Di mana? Broker mana? Broker di mana? Nggak mau kasih tau juga. Rata-ratanya broker luar sih. Broker Indo ada, cuman end up-nya nggak dibayar. Oke. Penghasilan per bulan itu nggak tentu, jadi tergantung brokernya. Tapi rata-rata per bulan bisa dapat 100 sampai 150. Oke. Untuk pengeluaran saya itu karena udah punya 2 anak sekitar 50. Terus di sini gue lebih pengen nanya untuk alokasi porto sih. Oke. Alokasi porto di kripto itu kurang lebih 2,7 M. Oke. Tapi itu belum termasuk stablecoin ya, maksudnya USDT. Iya. Wow. USDT-nya ada 1 M. Terus saham Indo ada 280 juta. Oke. Cash-nya sekarang itu ada di 3,2 M. Oke. Nah, Pertanyaannya? Pertanyaan gue lebih harus duit cash-nya ini lebih enak gue masukin ke kripto atau ke saham atau kemana berarti? Oke, jadi cash-nya berarti mau di-deploy ya? Karena kamu kan ada berarti 4,2 M ya dari cash-nya. Cash kamu kebesaran betul. gitu. Kamu mau deploy kemana? Kalau jawaban kita ya pasti sama, globally diversified fund ya bro ya. Setuju. Jadi jawabannya gue gini, unless kayak misal saham Indo, unless lu bener-bener ngerti 100%, saham Indonya apa contohnya? Saham Indo gue masuk di BBRI, BMRI, sama BBCA. Oke. Kasanya BBRI quarter lalu berapa? Waduh, apa tuh bro Tim? Kasa apa tuh? Nah udah, kalau lu tanya kasa itu apa, lu nggak ngerti bank berarti. Lu harusnya tarik semua duitnya dari semua bank yang lu punya. Kasa itu adalah current account dan saving account. Bank itu game-nya adalah kasa. Dana murahnya ibaratnya. Dana murah yang parkir di bank itu berapa persen dari totalnya? Karena bank kan ngambil duit orang loh. Ya kan? Dia ngambil duit lu, dia depositon ke lu, dia kasih bunga ke lu. Ya. Makin gede kasa banknya, itu banknya makin efisien. Lu harusnya tahu by nature tuh, kalau gua tanya lu punya bank BRI, kasanya BRI berapa, karena itu detak jantungnya dia. Berarti dia bisa dapetin dana murah untuk dia lending ke orang beli rumah. Iya. Ya, jadi makin besar kasanya itu makin bagus buat bank. Kalau orang banyak ajarin cara valuasi bank pakai ini itu nggak ngerti ya. Mau pakai dividen diskon model gitu itu nggak ngerti. Bank itu cuma dianalisa pakai kasanya. Lu mau Bank of America, Wells Fargo, American Express semua sama. Siapa yang bisa ngumpulin dana murah paling banyak? Makanya zaman dulu, kalau lu inget zaman-zaman mereka keluarin flash bro, itu semuanya dikasih apa? Basically free waktu itu. Ya, ada paket-paketnya karena itu kasa gitu. Dia ngumpulin kasa. Nah, yang banknya depositnya itu besar, kasanya besar itu adalah bank yang efisien. Jadi itu pertama, oke. Saham Indonya jangan stock picking lagi. Ya. Itu yang pertama. Kita kalau nggak ngerti, lebih baik beli semuanya, gitu. Beli semuanya. Jadi kamu beli indeks yang cover satu dunia. Jadi ada Nvidia-nya, ada Google-nya, ada Apple-nya, ada Meta-nya lengkap gitu. Jangan di sectoral pick gitu. Kalau jadi kalau lu mau deploy berarti berapa nih dari cash-nya? Ya harusnya ini yang ideal gini ya, maksudnya kayak se-M USDT sama cash 1,2 itu kan sama-sama cash kan? 3,2 cash-nya dia. Iya, harusnya itu dilebur jadi satu, misalkan RDPU atau obligasi, bisa keduanya. Terus di kripto 2,7 M itu strukturnya harus 80% Bitcoin ya. Dalam artian kan ini kayak kita mendekati potential bottom, dalam artian benih fokus ke sana. Jadi kalau mau ada USDT, trimming aja dari 2,7-nya. Terus cash-nya ya 50% itu ya harus ke RDPO atau obligasi. Karena kamu ini kan mau main kripto sama saham Indo bareng nih. Tapi kamu nggak ada forex sama sekali berarti ya? Padahal kamu latency arbitrasi forex ya? Nah itu, tepaknya mana? Justru di forex-nya itu modalnya kan kecil. Iya. Jadi kita bisa grow dari $100 sampai ke berapa ribu $. Oh, kamu yang ngeflip. Enggak, dia nge-ARP di apa namanya? Di brokernya. Nge-up atau trading ini? Itu apa namanya? Latency arbitrage itu pakai software dia. Pakai software dia. Dia nge-ARP antara broker-broker luar. Canggih ya. Jadi unik kan? Dia nggak mau taruh di mata uang gitu ya. Oke. Ya mungkin
mending ya kalau nggak punya expertise di saham Indo ya mungkin 50% aja sih. Ini kita gabung 50% ya. Di USDT Cash kita gabung ya. defensif, 50% ya di kripto lah. Karena kan kamu tipikalnya ini kayak suka, maksudnya kayak suka kripto ya. Ini 2,7 M apa Suka ini? dia. 2,7 M itu Bitcoin 51%, Oke. ETH-nya di 10%, BNB 2,5%, Sol 2,5%, Asternya 7%. Oke. Bisa ditingkatin nih Bitcoin-nya ke 70% sih. Kayaknya yang beberapa itu mungkin bisa di rebalance buat ke Bitcoin. Karena pasti kalau kita ngomong dalam potential ya, uncertain times ya Bitcoin kayaknya masih lebih thrive ya. Buat 1-2 tahun ke depan. Jadi ya mungkin ya bisa sedikit ya di trim porsinya altcoin karena ya agak heavy. Cuman ya sebenarnya dia udah oke sih bro ya komposisinya. Cuman ya cash-nya harus yielding aja. Cash kamu kebanyakan. Oke. Tapi yang pertama benar. Jadi banyak orang tuh kayak cash tuh parkir. Padahal cash itu selalu yielding ya. Kalau kamu taruh di money market kan 2-3% ya. Kalau kamu punya akses US Treasury bisa 4%. Cash itu harus ada yield-nya. Oke. Cash itu nggak berguna kalau kamu di balance sebagai cash saja. Jadi cash itu harus diparkir di money market fund. Kripto kamu di split antara tadi 80% yang belum kamu bilang dan 20% kalau kamu ngerti cara analisa altcoin-nya. Oke. Indo equity kamu konsolidasi aja ke satu nama lah, kamu pilih dari 3 itu yang kamu mau belajarin mana. Jadi itu karena size-nya dikit, gue nggak minta dijual dulu, dikonsolidasi jadi satu saham, kamu pelajarin gitu. Ya. Tapi kalau kamu mau tanya, tadi cash-nya yang besar ini kemana, kamu mau redeploy kan buat yield? Cash-nya cuma parkir di bank doang. Iya. Nah itu nggak bakal yielding apapun. Kamu mau alokasin cash-nya kan intinya pertanyaannya. Betul. Jawaban kita udah pasti sama Global Equity Index. Ya. Jadi ini indeks yang pegang 7.000 perusahaan di dunia paling besar. Udah. Daripada pusing mikirin apa, beli semuanya, beli satu dunia. VT ya, Vanguard Total World Stock aja. Atau cash-nya dimasukin ke Bitcoin gimana, bro? Kok gini, kamu porsinya kan udah ada. Iya, udah ada tuh. Kamu udah ada porsinya. Iya. Atau kamu mau ini timing bottom ini buat ini. Atau mau timing bottom 6 bulan ini. Ya sebenarnya gini lah. Maksudnya kayak kita ngomong orang itu kan punya preferensi masing-masing. Kalau sekarang memang Bitcoin undervalue, long term ini saat yang bagus buat beli. Cuman risk profile-nya balik ke masing-masing individu. Kamu kan orang arbiter, kamu pasti ngerti kan? Ya. Kamu mau portfolio kamu Sharpe ratio-nya mau jelek banget nggak? Kalau kamu siap nahan fall-nya Bitcoin ya silahkan, kita nggak masalah. Ya, cuman buat sebagian besar orang, kalau Sharpe ratio-nya kecil di bawah 0,8, 0,6, 0,7, hatinya bergetar bro kadang. Kalau fall-nya dia naik, ya kan? Benar. Kamu kuat nahan volatilnya nggak? Nah, Bitcoin ini aja bro lagi floating 23.000. Nah, kamu siap nggak nambah itu tiba-tiba dia turun 40.000 gitu? Floating loss atau profit ini? Loss bro. Ya. Entry di? AVG buy-nya di 79.000. Kamu masuk Bitcoin sejak kapan? Bitcoin dari 2 tahun lalu. Nggak TP berarti ya di 120.000 ya? Oh enggak, kan ke 150.000 katanya. Kata siapa? Kata influencer mana? Aduh, kata sebelah tapi bro. Kata sebelah tapi bro. Oke. Berarti kamu kan total punya portfolio 7,1 M kan? Kenapa kamu nggak mau yang lebih santai gitu dibanding mikir? Karena targetnya itu pengen kumpulin 15 M buat yang dana pensiun. Jadi nggak usah ngapain, udah dapat itunya, dividennya. Kan tapi dari total kamu itu lumayan kan? Kamu punya 7 M yang kamu 7,1 ya M ya? Kamu bisa 12% itu lumayan kan? Udah sekitar 800-an juta per tahun. Ini kamu angkat kaki loh udah segini. Gini, investasi itu nomor 1 ya, aturan dari Warren Buffett ya. Itu never lose money. Nah. Yes. Oke. Dengan konsep ini, kamu harus pikir. Ini kan orang punya penyakit mau kali 2 nih. Kamu pasti pikir kamu taruh Bitcoin, kamu mau kali 2. Itu cara paling cepat biasanya 0. Ya. Jadi kamu harus cari konsisten. Gua pribadi nih, seumur hidup gua, CAGR-nya return paling 14-15% per tahun. Itu udah sama kayak Bitcoin yang naik tinggi sekali dan semuanya ya. Kalau dirata-ratain per tahun itu 14-15%. Ya. Jadi jangan kejar kayak kamu mau naiknya 100% per tahun gitu loh. Kamu yang wajar-wajar aja 8-12%, oke? Nah, dari sini kan kamu udah dapat 800 juta tuh. Soalnya dengan size kamu tuh duitnya udah lumayan gitu. Itu udah ngasih yield. Jangan terlalu serakah, tetap taruh equity index lah. Kalau nggak kamu punya Sortino sama Sharpe ratio jelek banget nanti.
Karena Bitcoin itu aset dengan vol paling tinggi di dunia loh. Ya udah gede sih alokasi. Iya, dan alokasi kamu udah ada 2,7 miliar di sana. Kalau kita ngomong secara modern portfolio teori dengan apa Sharpe ratio aja itu nggak efisien. Saham Indonya kapan entry-nya? Saham Indonya semua lagi floating profit. Cuman total semuanya itu floating masih di 15 jutaan baru. Ya. Oh. Ya dikonsolidasi aja kalau gitu. Kamu pilih satu nama yang kamu pelajarin. Kan tadi ada 3 bank tuh. Kamu pilih satu yang kamu pelajarin dalam. Okay. Sekalian buat belajar. Tapi kalau malas ya beli equity index lagi aja gitu. Kamu nggak usah mikir ini. Gitu. Ya terkonsentrasi ya. Kalau dari segi income-nya bisa digedein nggak? Dari income-nya itu tergantung brokernya. Jadi kalau kita kan setiap hari itu searching broker. Ya. Jadi misalnya ada broker satu, dia price feed-nya slow, kita main di sana. Terus kalau dananya kuat ya kita bisa dapat gede. Ya, kalau misalnya lo tanya, gue gimana caranya kriptonya, gue akan rebalance 80-20. USDT cash-nya semua gue masukin money market fund dulu sambil gue mikir. Indonya gue konsolidasi. Dari cash-nya gue akan taruh di Global Equity Index buat dapat 8% sambil gue tidur. Ya itu buat kita ngomong balance lah ya. Ya. Cuman kalau kamu mau kayak Bitcoin, ya maksudnya kayak kripto banget ya, bisa ya 70% Bitcoin, 30%-nya mungkin ya kita ngomong ya low risk asset ya. Harus ngebarbel lah, dalam artian harus punya bantalan juga in case kayak portonya masih ketarik dan fokus di situ aja sih portonya. Kamu nggak terlalu suka ya cari-cari altcoin ya? Nggak terlalu. Ya udah, fokus di Bitcoin aja buat kayak cycle low sekarang ya, buat in the next 6 months ya, buat kayak lihat ya potensi akumulasi long term. Karena prosesnya ya kayak kita lihat juga ada peluang ya market bottoming. Betul. Kripto. Cuman orang yang ibaratnya mau portfolio seperti itu, bijak nggak coba timing market ya. Ya mau punya portfolio seperti itu ya boleh kamu masukin ke Bitcoin. Kan ini kan juga duit kamu ya. Yes. Cuman kamu kuat nggak nahan fall-nya itu aja. Karena kalau kamu taruh semua 70% di Bitcoin, 30% kamu ada di cash aja dengan di money market fund, itu 0,71 Sharpe-nya masih di bawah 1. Ya. Itu bukan portfolio yang efisien. Dia harga sekarang. Oke? Oke, bro. Cuman kalau mau ya balik lagi. Terserah. Kan ada yang suka di akademi kripto gitu. Betul. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bawa tepaknya. Oke, semoga terjawab ya. Itu 3 itu. Oke, bro, thank you ya. Oke, uangnya thank you. Cash-nya kerja, jangan diparkir doang. Ya. Kalau kita ada cash itu mau dipacut ya bro ya. Benar, cash itu ya sebenarnya posisi yang mana bikin teman-teman punya, saya ngomong margin ketenangan hidup lah ya. Kita margin of safety. Benar. Oke. Margin of sanity juga. Oh ya, itu bisa jadi quotes baru kita tuh. Margin of sanity. Margin of sanity, betul.